Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popi Rahayu, NIM 53020021080 dan ini teman saya Rizkiana Maulida Kamila, NIM 53020210097. Kami dari jurusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini kami akan sedikit membicarakan tentang teknologi modern masa kini, di mana belum semua orang mengerti, belum semua orang tahu, bahkan belum semua orang punya tentang teknologi tersebut. Teknologi yang akan kami bahas di sini ialah metaverse, Yang mana dunia itu tuh seperti dunia virtual dan kebanyakan orang belum bisa mengakses virtual reality tersebut. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa mengetahui virtual reality. Sebelum kita melanjut ke metaverse, sebenarnya metaverse itu apa sih, Mbak? Jadi menurut pengetahuan saya, metaverse itu dunia virtual di mana seseorang bisa melakukan interaksi di dunia virtual tersebut. Tapi tidak bisa semua orang mengakses itu karena metaverse itu untuk mengaksesnya kita memerlukan biaya banyak. Di situ tuh konsepnya seperti ya kayak kita sekarang ini di dunia nyata, ada jual beli, ada interaksi sosial, dan jual beli di situ tuh bukan hanya sekedar brand-brand seperti tas, sepatu, bukan, tapi ada juga makanan. Pokoknya intinya seperti dunia nyata lah, dunia kita yang sekarang gitu. Untuk mengaksesnya kita memerlukan avatar. Jadi avatar itu seperti contohnya tuh orang yang bisa digunakan di dunia tersebut gitu. Dia orang itu gunanya buat interaksi, buat jual beli kayak gitu. Nah, orang yang bisa masuk ke dunia metaverse tersebut, dia harus membeli tanah di situ, dan tanah itu harganya ya nggak kira-kira sih, lumayan bener-bener mahal. Untuk orang-orang seperti kita yang notabene bukan pengusaha dan kita cuma mahasiswa, itu mestinya tidak bisa mengakses untuk masuk ke ruang tersebut, karena itu hanya untuk orang-orang yang ya bisa dikatakan orang-orang yang memang punya uang lebih lah buat mengakses itu. Berarti itu sistemnya sosialnya tinggi, tetapi itu berbentuk seperti aplikasi atau gimana? Bukan, kalau setahu saya aplikasi metaverse belum ada karena itu tuh modelnya tuh kayak web. Jadi metaverse itu kerjasama antara Meta sama pembuat aplikasi Facebook itu loh. Pembuat aplikasi Facebook siapa, Mark Zuckerberg apa siapa itu, dia bekerja sama untuk membuat dunia virtual karena pengguna Facebook itu lebih banyak. Pada sebelumnya kan berjujut beberapa banyak lah belahan dunia menggunakan Facebook. Nah, dari situ Mark Zuckerberg tuh punya inisiatif buat membuat dunia metaverse tersebut. Akhirnya mereka berkolaborasi, tapi belum ada aplikasinya. Kalau misalkan ada aplikasinya juga kan tentu semua orang bisa mengakses. Dan itu metaverse tuh terbatas, nggak semua orang bisa mengakses. Kalau dilihat dari segi pemakaian di dunia ini, berapa persen yang udah memakai aplikasi? Bukan aplikasi, website tersebut? Mungkin belum ada ya kalau 50%. Ya itu tadi, itu tuh masih benar-benar belum bisa diakses semua orang. Ada salah satu produk di Indonesia itu yang kemarin saya lihat di Instagram, dia masuk ke dunia metaverse itu. Dia memang di situ jual beli, itu tuh klinik kecantikan kayak gitu. Jadi dia masuk dunia metaverse, terus nanti dapat penghasilannya juga dari situ. Untuk masuk dunia metaverse itu modelnya kalau kita mau beli tanah, dia metode pembayarannya tuh seperti kita top up Shopee atau kirim dari rekening kayak gitu buat bisa beli tanah. Berarti intinya ya guys ya, kalau kita mau masuk ke dalam dunia metaverse, kita yang pertama harus punya modal. Setelah kita punya modal, kita juga harus punya niat.
terus kita nekat baru kita bisa masuk ke dalam dunia tersebut. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang metaverse. Sekarang kita akan bahas apakah kelebihan dari teknologi tersebut. Kelebihan dari teknologi tersebut memberikan cara komunikasi digital lebih memukau dengan aspek baru seperti sentuhan fisik dan tampilan yang lebih kompleks. Terus selanjutnya meningkatkan platform media sosial dengan memberikan kebebasan yang lebih luas lagi. Jadi di dunia metaverse itu kita bebas memilih tempat yang akan kita tinggali, kita memilih tempat untuk beli tanah, kita bisa berinteraksi dengan bebas lah kalau gitu intinya. Terus pengaplikasian dalam bisnis dapat mengubah cara manusia berjualan dengan beriklan melalui metaverse. Jadi di bisnis itu kita bisa iklan lewat virtual ya. Jadi kebanyakan bisnis di situ tuh kayaknya keuntungannya lebih banyak gitu. Terus pengaplikasian dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dengan pengalaman yang tidak terbatas di metaverse. Kita bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak sekali di dunia tersebut gitu. Karena dunia tersebut di situ kita bebas melakukan aktivitas, interaksi, kita bisa memilih tempat dan apapun itu bisa kita lakukan di sana. Udah. Mungkin itu tadi dari kelebihannya. Kalau dari kelemahannya, kalau kita lihat dari kelebihan yang sangat banyak tadi, mungkin kelemahannya itu kita tidak bisa saling berkontribusi bertatap muka kepada orangnya secara langsung. Jadi kita menggunakan aplikasi untuk mengetahuinya. Kita tidak bisa secara langsung untuk misal berbayar, kita menggunakannya untuk jual beli, itu kita tidak secara langsung. Dengan komunikasi aja, kita tidak pernah bertemu dengan orang itu. Mungkin kekurangannya seperti itu. Satu lagi untuk kekurangannya tuh itu ya, kita mau masuk dunia itu tuh membutuhkan biaya yang lebih banyak, itu termasuk kekurangan. Terus untuk teknologinya kita membutuhkan teknologi yang lain gitu, dan itu termasuk ya kekurangan juga. Berarti jika kita lihat dari pandangan diri kita sendiri, metaverse itu kalau perkembangannya di dunia ini masih belum ya Mbak, belum relevan. Belum relevan ya. Terus belum semua orang tahu. Jadi ini masih hanya beberapa orang dan hanya orang tertentu yang bisa menggunakannya. Untuk kedepannya juga mungkin ada perubahan di dunia metaverse tersebut. Itu kemungkinan besar ada sih. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang kami tahu dari dunia metaverse, yang bisa kami pahami dan yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jika kalian berminat untuk mendalami dunia metaverse, kalian bisa gabung, yaitu tadi dengan modal yang cukup, yang lumayan menguras dompet ya. Harus nekat ya. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.